Hai guys, kembali lagi ke channel reviewnya MOG Master of Goods. Nah, di depan ini sudah ada satu unit mini velo karbon dari Java. Nah, sedikit cerita sebelum mengulas atau mereview dari segi frame dan aksesoris yang disematkan di mini velo ini. Karena mini velo ini dibangun itu bukan full bike ya, bukan full bike dari pabrikan, tapi dibangun dari frame setnya saja. Jadi beberapa part ini dibeli secara terpisah, bukan bawaan pabrik. Oke, sekarang kita lihat dari frame-nya dulu. Frame-nya ini adalah frame karbon. Frame karbon, bisa didengar dari suaranya. Karbon, oke. Karbon, dan ini menggunakan inner cable. Jadi mau dari shifter atau bagian remnya itu semua inner cable. Jadi di sini ini bagian remnya ini pakai inner cable, jadi dimasukin ke dalam frame-nya. Jadi rapi ya. Oke, sekarang kita bahas bagian frame-nya dulu. Di bagian fork-nya juga ini karbon. Fork karbon, kokoh, rigid, nggak goyang-goyang. Ini udah di test drive, jadi reviewnya adalah review jujur ya. Jadi bukan dibagus-bagusin atau gimana. Memang frame-nya ringan, rigid, dipakai nggak goyang, stabil. Terus untuk seat postnya ini adalah bawaan frame setnya, jadi ini karbon juga. Oke. Nah, untuk seat postnya juga rigid, ringan juga, bahannya juga bagus. Jadi kalau dipakai goes itu nggak goyang-goyang atau ini ya nggak seimbang gitu, nggak. Ini bener-bener oke banget untuk seat postnya. Dan seat postnya ini modelnya Aero ya, Aero PP, bisa lihat PP modelnya. Oke, terus kita lanjut ke bagian kokpitnya dulu. Nah, seperti video saya sebelumnya yang mereview soal mini velo Silverrock, ini juga pakai handle bar seri drop bar. Ini bisa dilihat drop bar. Bahannya karbon, mereknya Asiacom. Jadi stemnya juga merek Asiacom, karbon juga. Stem jangkarnya juga, penutup stem jangkar ya, ini juga pakai Asiacom. Jadi sebagian dari part-part karbon di sepeda ini itu saya percayakan ke merek Asiacom, karena dari satu bahannya nggak kaleng-kaleng, yang paling utama adalah harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan merek-merek lain. Kalau untuk kualitas udah nggak diragukan lagi, karena udah dipasang di beberapa mini velo yang saya rakit. Nah, salah satunya di sini. Dan untuk kerapihannya udah, ini rapi banget ya pengerjaan atau produk dari si Asiacom ini. Ini kalau misalnya mau nanya-nanya soal part-part yang berkaitan dengan Asiacom, boleh langsung tanya nanti di kasih nomor WA di link deskripsi. Boleh tanya-tanya di sana, dan kita juga ada marketplace di Tokopedia. Jadi kalau mau cek-cek harga atau spare part yang lain, boleh langsung nanti cek di link deskripsi. Nah, oke, untuk bar tabnya bar tab standar, lumayan empuk, lumayan ngegrip, tidak licin. Terus nih mau kasih lihat untuk bautnya. Bautnya ini hampir semua yang bisa disupport dengan baut titanium dari Rix itu kita udah ganti di sini. Jadi untuk pengunci drop barnya, handlebarnya ini udah diganti dengan baut Rix. Terus untuk masangin speedometer juga udah diganti. Baut-baut dari stemnya, dari stem jangkar juga udah pakai baut Rix. Dan ini untuk pengereman dan shifternya dari Shimano Tiagra.
Jadi grup set dari sepeda ini itu udah pakai grup setnya Shimano Tiagra, dari crank, FD, RD-nya juga sudah pakai Shimano Tiagra. Oke, untuk perkabelan ini kita pakai jack wire hitam sama putih ya, buat nyesuaiin sama tema dari si sepedanya, hitam putih. Oke, dan kualitas jack wire udah nggak diragukan lagi ya, semua juga udah pada tahu jack wire. Dan ini menggunakan seri KEB Strip SL. Jadi untuk kabel shifter sama kabel rem udah pakai jack wire. Oke, ini turun ke bagian kaki-kaki wheel set ya. Tapi kita bahas dulu yang untuk QR-nya. Untuk baut QR-nya ini udah pakai Rix titanium dan pegangannya ini dari karbon. Oke, dari karbon ya. Kalau untuk masalah rigid udah pasti rigid banget karena ini bahannya titanium. Kalau untuk masalah desain bagus banget ya, minimalis, simple, cantik ya. Tuh, rapi juga bautnya. Oke. Untuk bagian rotor kita pakai merek Pro. Kenapa pakai ini? Sebenarnya lebih ngincar ke arah desainnya sih. Desainnya minimalis ya, tipis-tipis gini, bagus. Terus untuk kaliper remnya pakai Aztec dari Zoom, semi hidrolik. Jadi ini hidrolik, jadi untuk pengereman sangat enteng, sangat nyaman, empuk, dan juga pastinya pakem banget. Oke, terus kalau nih pentil ban juga udah pakai Rix, pengunci pentil bannya juga pakai Rix. Jadi udah titanium ya. Nah, untuk ukuran bannya itu sendiri ukuran 20 inci 451 atau 20 banci atau 22 inci ya, tergantung bagaimana kalian sering nyebutnya ya. Terus untuk hubnya ini pakai merek Deka, kayak Dekaf ya hubnya ini. Oke, Dekaf. Untuk rimsnya itu sendiri pakai merek Silverrock. Oke, jadi ini udah dirakit, ini udah seimbang banget, dan pastinya launcher, bukan kaleng-kaleng ya. Oke, untuk bagian depannya sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Ini bottle catch juga pakai part karbon ya, dari Asiacom, yang pastinya juga kuat. Nah, kalau untuk bagian ini bukannya nggak rigid atau gampang patah gitu, enggak ya. Ini untuk menyesuaikan dari lebar dari si botol. Kadang kita pakai botol minum tuh yang agak besar, jadi dia bisa menyesuaikan gitu. Terus kalau misalnya ada benturan pas saat goes kena kaki atau apa, dia nggak langsung patah atau gimana, karena ini ada flexnya ya. Terus untuk bautnya ini juga udah pakai baut dari Rix titanium juga. Oke, kita ke saddle ini juga pakai merek Asiacom, saddle karbon. Nah, pasti busanya nggak terlalu tebal ya, busanya tipis. Jadi kalau untuk berkendara jauh disarankan untuk memakai celana yang ada busanya ya, untuk menunjang kenyamanan. Tapi kalau untuk berkendara sekitar 20 km, 30 km itu masih memadai sekali dan nyaman. Oke, kita lanjut ke bagian crank. Nah, nih tadi yang udah disebut, cranknya pakai Shimano Tiagra. Konfigurasi chainringnya ini adalah untuk 10 speed 52/36 ya. Untuk FD-nya juga Tiagra, yang pastinya perpindahannya juga smooth.
Untuk pedal kita pakai merek SMS Racing 3 bearing, yang pastinya juga udah launcher banget ini. Oke, kita ke bagian belakang. Oh ya, rantai ini pakai merek Shimano, bawaan full set dari si grup setnya tadi. Oh ya, tadi lupa bahas soal ban ya. Ban ini depan belakang pakai Kenda K1018, yang pastinya udah enak banget dan ngegrip banget di jalanan. Ban murah tapi kualitas nggak murahan. Untuk sprocket ini adalah sprocket 10 speed bawaan dari grup setnya, konfigurasi 11 sampai 28T. Jadi kalau untuk di jalan perkotaan ini udah sangat memadai banget. Kalau misalnya untuk jalanan nanjak, nggak usah khawatir. Biasa orang jalanan nanjak tuh harus pakai sprocket tuh yang gede-gede, enggak, karena inget di depan ini chainringnya ada 2, jadi kalau misalnya berat untuk nanjak-nanjak tinggal pindah ke chainring yang kecil. Nah itu udah pasti enak banget buat nanjak. Oke, nah ini ada keterangan ya di frame-nya ya. Aerodynamic shape, terus superior quality frame. Nah ini karbonnya udah nggak kaleng-kaleng ya. Terus ini RD-nya, kita pilih model short Shimano Tiagra, tapi kita ambilnya yang short. Kenapa short? Itu balik lagi ke masalah selera aja sih. Jadi supaya terlihatnya compact, karena diinget ini ban ukuran 20 inci 451, jadi pakai RD yang short aja supaya terlihatnya tuh lebih compact gitu ya. Oke, ini penampakannya sekali lagi, full bike-nya kece banget ya pastinya ya. Terus untuk pengereman yang di belakang ini pakai S-Tech juga dari Zoom. Jadi pasti pengeremannya udah pakem banget. Sama yang di belakang juga quick release-nya ini pakai Rix kombinasi sama karbon. Dan free hub-nya jangkrik banget ya. Ini dari Deka. Oke, tapi depan belakang free hub-nya Deka. Rimsnya Silverrock ya. Oke, kita dengerin suara jangkriknya. Seberapa jangkrikkah hub dari Deka ya. Kita goes, cukup. Oke, launcher banget ya. Dan suaranya juga jangkrik banget. Oke, ini dia review dari Mini Velo Carbon Java. Oke, sekian dari review ini. Terima kasih.